Pada episode sebelumnya, Denji berhasil mewujudkan salah satu mimpinya untuk memegang Oppai. Namun setelah ia meraihnya, Denji malah merasa kosong, sehingga membuat Makima memberikannya sebuah penawaran yang sangat oke. Kini skuad khusus Divisi 4 bergerak menuju hotel untuk membasmi antek-antek iblis. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Sesampainya di hotel, Aki mengatakan jika iblis yang ada di dalam bukanlah musuh yang sepadan bagi yang lainnya, karena potongan daging iblis senapan tertarik ke dalam hotel, yang berarti iblis tersebut juga memakan potongan daging yang lain. Kemudian Denji pun bertanya apakah itu artinya iblis senapan juga ada di dalam. Namun Aki menjawab jika tarikan dagingnya terlalu lemah jika itu memang iblis senapan. Namun Power malah meminta supaya Aki memberikan potongan daging iblis senapan kepadanya. Mendengar perkataan Power membuat Aki berkata kasar. Namun Power dan Denji yang memang tidak mengenal sopan santun malah berbalik memaki-maki Aki. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Hayakawa mengeluarkan sebuah tongkat supaya Denji dan Power lebih mengerti posisinya. Setelah itu mereka berdua menjadi lebih jinak. Arai yang melihat tingkah Power dan juga Denji menjadi khawatir apakah tidak menjadi masalah mempercayakan punggung mereka kepada keduanya. Arai seperti kurang percaya dengan Power dan juga Denji. Kemudian Aki menjelaskan jika dia memang tidak membiarkan Power dan Denji berada di belakang mereka, karena Aki menyuruh keduanya berada di barisan paling depan selama pembasmian iblis, sehingga jika keduanya mencoba melarikan diri ia akan langsung menghabisinya di tempat. Kemudian Power mengatakan jika Aki memperlakukannya seperti binatang. Namun Aki menjawab jika Power memang tidak seharusnya memiliki hak asasi manusia, karena secara teknis Power memang manusia iblis. Kemudian Power dan Denji pun berbisik-bisik karena hari ini Aki bertingkah layaknya orang gila. Tetapi Aki mendengar hal itu dan protes jika semua yang dikatakannya bukanlah sebuah lelucon. Mendengar keributan itu, Himeno angkat bicara. Ia merasa Aki mungkin terlalu keras kepada keduanya. Mendengar ada yang membelanya, Denji merasa mendapatkan support. Denji berkata jika ia hampir mati saat melawan iblis kelelawar, namun ia tak mendapatkan hadiah apapun. Lalu Himeno dengan riang gembira berteriak jika dia akan memberikan hadiah dalam misi kali ini. Siapapun yang bisa mengalahkan iblis kali ini akan kuberikan sebuah ciuman di pipi. Himeno mengatakannya dengan senyum manis yang terukir di wajahnya. Sontak saja Denji dan Arai sangat terkejut mendengarnya, terutama Arai yang melarang Himeno untuk bertingkah seperti itu, apalagi dia adalah seorang gadis yang belum menikah. Namun Himeno berpikir jika orang mungkin akan bekerja lebih keras jika dia mendapatkan hadiah. Sementara Denji malah makin bersemangat setelah mendengar perkataan Himeno. Ternyata Denji teringat momen ketika dia bersama Makima beberapa waktu yang lalu. Kemudian ia berkata pada Himeno dan Arai, "Aku tidak butuh ciuman, tidak apa-apa, aku sudah menemukan motivasiku sendiri." Mendengar hal itu, Himeno sendiri sedikit terkejut. Lalu Denji melanjutkan perkataannya, "Aku sudah memutuskan siapa yang akan menjadi ciuman pertamaku. Aku akan mengumpulkan semua pecahan itu untuknya. Dan aku tidak akan mencium siapapun sebelum aku membunuh iblis itu." Mendengar hal yang dikatakan oleh Denji, Aki sedikit bereaksi. Sementara Himeno berpikir jika Denji mempunyai keberanian mengatakan hal itu di depan Aki. Namun ternyata Denji masih melanjutkan perkataannya. "Selain itu, aku telah belajar hal yang penting. Melakukan hal sensual seperti itu akan terasa lebih nikmat saat keduanya saling memahami. Aku bahkan tidak tahu namamu, dan bibirmu terlihat tidak menarik." Mendengar hal itu, Himeno lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Denji. Kemudian ia menggodanya. "Kalau begitu Denji, jika kau bisa membunuh iblisnya, aku akan memberikanmu ciuman mesra." Denji kemudian sedikit terkejut, sementara Himeno tersenyum manis saat menggoda Denji. Sedetik kemudian Denji menggoda Arai dengan menjulurkan lidahnya ke arah pemuda alis tebal itu. Kemudian mereka semua mulai memasuki hotel. Skuad khusus Divisi 4 mulai berjalan perlahan menyisir lorong hotel. Aki terlihat paling serius. Himeno masih memikirkan jika menggoda lelaki adalah kegiatan paling menyenangkan. Kobeni yang malu masih grogi dengan situasi yang ada, sementara Power hanya berpikir untuk segera meminum darah. Di sisi lain, Arai dan juga Denji saling berlomba-lomba membunuh iblis di hotel demi mendapatkan hadiah dari Himeno. Di sana, Arai bahkan sampai menubruk Denji karena dia sendiri juga tidak mau mengalah. Dengan menjepit tubuh Denji, Arai berkata, "Aku memohon pada Himeno untuk melatihku selama setengah tahun. Kalau berandalan yang entah dari mana hendak mencuri bibirnya, akan kudapatkan ciuman pipi itu."
Kemudian Denji membalasnya, "Sialan, berhenti mendesakku, kau membuatku muak. Jangan mencoba merebut apa yang aku inginkan." Sementara Himeno bertanya pada Aki, "Apa kau yakin anggota barumu bisa dipakai?" Arai agak kurang dalam kemampuan, tapi sepertinya dia sudah mendapatkan motivasi. Di sisi lain, Kobeni agak pendiam, tapi dia bisa bergerak dengan baik. Si iblis darah memanglah kuat, tapi dia susah bergabung. Dia mungkin bisa saja mengkhianati kita. Sementara Denji masih tidak jelas, susah untuk dijelaskan. 4 anak baru ini, apakah menurutmu mereka akan selamat? Himeno menanyakan hal tersebut kepada Aki. Kemudian Aki menjawab jika pemburu iblis yang baru sangatlah kuat, dan dia tidak akan membiarkan satupun rekannya tewas dalam pertarungan. Mendengar jawaban itu membuat Himeno sangat kagum dengan prinsip Aki, hingga dia berharap supaya Aki tidak mati terlebih dahulu. Sedetik kemudian, Himeno membayangkan hari di mana dia mengantarkan rekannya ke peristirahatan terakhir. Di sana, Himeno berpesan supaya Aki jangan sampai mati, walaupun kematian adalah risiko dari pekerjaan mereka sebagai pemburu iblis. Pada hari itu, Himeno bertemu dengan Aki, seorang bocah yang dijelaskan sedikit tidak sopan. Namun Aki sudah dilatih sehingga dia bisa digunakan. Kemudian Himeno mulai berkenalan dengan Aki dan bertanya apa yang bisa Aki lakukan. Di pemakaman itu, Himeno mengatakan jika Aki akan menjadi rekan keenamnya, karena kelima orang rekannya sudah mati terlebih dahulu. Himeno mengatakan mereka sampah tidak berguna sehingga mereka bisa mati. Kemudian di masa sekarang, Himeno melihat Aki dengan tatapan harapannya. Ia berharap supaya Aki tidak mati terlebih dahulu. Himeno berjalan beriringan dengan Aki, Power bersama Kobeni, dan Denji bersama Arai. Kemudian Himeno merasakan ada sesuatu yang mendekat, dan beberapa detik kemudian Himeno mengatakan jika dia datang. Sosok iblis muncul dari balik pintu dengan penampakan seperti gundul pecengis. Penampakannya hanya kepala dan juga 1 tangan serta 1 kaki. Denji dan Arai yang melihatnya pun sedikit terkejut, namun mereka semua dalam mode siap menyerang iblis kepala. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Denji dan Arai melihat iblis kepala tersebut dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Itu semua karena bentuk aneh dari iblis tersebut. Lalu tiba-tiba, iblis tersebut meloncat di udara yang membuat Kobeni menjerit ketakutan. Iblis itu benar-benar hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki yang tergabung jadi 1 di kepalanya. Kemudian di saat yang tepat, Himeno mengeluarkan kekuatannya dan membuat iblis kepala mengambang di udara. Walaupun Kobeni sempat menjerit ketakutan, Power langsung membentuk senjata dari darah di tangannya. Lalu sedetik kemudian, Power langsung menebas iblis kepala menggunakan senjata darahnya. Setelah berhasil menghabisi iblis kepala, seperti biasa Power langsung tertawa cekikikan karena ia menganggap iblis kepala mengambang karena takut padanya. Namun Himeno langsung mengatakan jika itu bukan karena kekuatan Power, tapi karena kekuatannya. Himeno membuat kontrak dengan iblis, lalu menukarkan mata kanannya untuk bisa menggunakan kemampuan tersebut. Sesaat kemudian, potongan daging yang dibawa Aki tertarik ke arah lantai atas, yang membuat Himeno menyuruh semuanya untuk naik. Saat sedang menaiki anak tangga, Power bertanya apa tidak masalah jika Himeno mengatakan kemampuannya di depan manusia iblis seperti dirinya. Namun Himeno menjawab jika mengetahui kemampuan masing-masing rekan bisa membuat kerjasama menjadi lebih mudah. Lagi pula, ia masih mempunyai kartu as yang belum ia keluarkan, jadi tidak ada masalah terkait hal itu. Lalu tiba-tiba, Power mengarahkan senjatanya ke arah Kobeni dan mengatakan jika ia bilang akan membunuh gadis polos tersebut, apa yang akan Himeno lakukan? Lalu tiba-tiba sebuah tangan gaib muncul mencekik leher Power. "Letakkan senjatamu, jika kamu melawan aku bisa membunuhmu kapan saja." Himeno mengatakan itu kepada Power. Sementara Power yang mencoba menghalau tangan gaib tersebut tidak bisa menyentuhnya. Setelah itu Himeno melepaskan Power, sembari mengatakan jika ia tak akan melakukan hal itu lagi jika mereka tetap bersama dalam satu tim. Merasa dipermalukan, Power berkata jika suatu saat dia akan memakannya. Namun Denji melarang hal itu sebelum ia berhasil mendapatkan ciumannya. Sementara Arai merasa ada yang aneh. Lalu Aki bertanya, "Ada apa?" Kemudian Arai memastikan, "Kita baru saja naik dari lantai 8 ke lantai 9 bukan?" Aki membenarkan hal tersebut. Namun ternyata kini mereka tetap berada di lantai 8. Denji bertanya apakah Arai tidak salah lihat. Bisa saja dia salah hitung. Namun Arai menjawab jika dia sangat yakin.
Namun untuk memastikan, dia berlari untuk mengeceknya. Lalu Arai turun menggunakan anak tangga yang tadi mereka lewati. Tapi anehnya, Arai malah muncul dari atas anak tangga. Tentu saja semuanya sangat kaget karena hal itu sangat tidak masuk akal. Arai yang turun ke lantai bawah malah muncul dari lantai atas. Kemudian Himeno menyuruh Kobeni untuk membuat simbol peace dengan jarinya. Lalu dia segera turun ke lantai bawah. Namun hal yang sama juga terjadi padanya. Himeno malah muncul dari lantai atas dan dia melihat Kobeni masih melakukan gerakan peace di jarinya. Kobeni yang masih polos merasa sangat ketakutan, sementara Himeno masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Namun Aki mengatakan jika ini semua pasti kemampuan iblis. Lalu Aki ingin mengecek dengan masuk ke dalam salah satu ruangan dan menyuruh Kobeni untuk berdiri di depan pintu. Tetapi saat Aki masuk ke dalam ruangan, ia melihat ada sebuah ruangan lagi dari balik jendela, yang jika dalam keadaan normal, jendela itu seharusnya mengarah keluar gedung. Lalu saat Aki memasuki ruangan di balik jendela dan keluar dari ruangan itu, ia mengarah di belakang Kobeni. Aki kemudian menjelaskan jika tidak ada jendela yang mengarah keluar, karena jendelanya hanya mengarah ke ruangan yang lain. Atau dengan kata lain, mereka semua tidak bisa pergi dari lantai 8. Untuk memikirkan sebuah rencana, skuad khusus memilih berdiskusi dulu di dalam kamar hotel. Di sana, Aki mengonfirmasi terlebih dahulu informasi yang mereka dapatkan hingga saat ini. Sepertinya karena ulah iblis, sejauh apapun kita naik ataupun turun, kita akan kembali ke lantai 8. Karena suatu hal, lift tidak bisa dipakai. Kita juga tidak bisa keluar lewat jendela. Lalu saat mencoba keluar dari plafon, kita juga masih berada di lantai 8. Denji merasa jika ini mungkin saja karena power membunuh iblis kepala tadi. Tapi Aki menjelaskan jika kemampuan iblis akan menghilang saat dia mati. Jadi itu adalah hal yang mustahil dilakukan iblis kepala. Sementara potongan daging iblis senapan juga tidak menunjukkan respon apapun. Himeno berpikir jika iblis kepala tadi mungkin hanya umpan untuk menjebak mereka. Karena ini pertama kalinya Himeno menghadapi iblis yang penuh dengan trik seperti ini. Lalu Arai bertanya, jika mereka tidak kembali, apakah ada pemburu iblis lain yang akan menolong? Namun Himeno hanya berharap jika pemburu iblis lain tidak terjebak seperti mereka. Sementara itu, Kobeni hanya bisa menangis ketakutan. Lalu di sanalah Arai hadir sebagai lelaki penolong gadis-gadis kesepian. Ia menyemangati Kobeni yang ingin masuk ke universitas. Lalu Kobeni bercerita jika ia menjadi pemburu iblis karena setengah terpaksa. Demi melanjutkan pendidikannya, ia menjadi pemburu iblis. Ia sangat ingin kuliah. Tapi di hotel itu, Kobeni sangat takut kematian akan menghampirinya. Melihat ekspresi ketakutan Kobeni, Power malah tertawa senang. Lalu Arai memarahi Power supaya ia tidak tertawa. Sementara Himeno mencoba menenangkan Kobeni. Rasa takut adalah yang paling disukai iblis. Karena itulah sebagai pemburu iblis mereka tidak boleh memberi apa yang iblis mau. Kemudian Himeno bertanya pendapat Aki. Lalu Aki melihat sebuah jam di ruangan tersebut yang selalu menunjukkan pukul 8:18 menit. Jam di semua ruangan berhenti di waktu yang sama. Hal itu membuat Aki menyimpulkan jika ada kemungkinan bahwa hanya lantai 8 yang waktunya berhenti karena kemampuan iblis tersebut. Jika itu benar terjadi, maka tidak akan ada bantuan yang datang untuk menolong mereka. Semua anggota yang mendengarnya pun merasa ngeri, namun tidak dengan Denji. Dia malah enak-enakan tidur di kasur hotel yang empuk. Arai pun memarahi Denji karena dia masih santai saja ketika ada kemungkinan bahwa dia akan terjebak di lantai 8 selamanya. Namun Denji malah menarik lebih nyaman selimutnya, sembari berkata, "Terjebak atau tidak, bangunkan aku kalau kau sudah tahu." Sebagai anak miskin yang tidak pernah merasakan kemewahan, Denji merasa kasur di hotel tersebut sangat nyaman sekali. Dia merasa sayang kalau tidak tidur di sana. Bahkan ia berterima kasih kepada iblis yang sudah melakukan ini. Dan sedetik kemudian Denji benar-benar sudah tertidur pulas, meninggalkan teman-temannya yang sedang panik karena terjebak di lantai 8. Benar-benar anak yang kocak gaming. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.